Bayangkan Anda bangun di tengah hutan gelap tanpa tahu bagaimana bisa sampai di sana. Perlahan, Anda mulai berjalan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi pertanyaan yang justru paling mengusik, bukan bagaimana aku sampai di sini, melainkan untuk apa aku berjalan. Inilah analogi dari kehidupan kita. Sejak lahir, kita seperti terlempar ke dalam dunia yang sudah berjalan tanpa penjelasan. Kita sibuk mencari nafkah, membangun hubungan, mengejar impian. Tapi di tengah kesunyian malam, satu pertanyaan seringkali menggema. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Beberapa orang menemukan jawabannya dalam agama, yang lain percaya pada filsafat atau sains. Ada pula yang memutuskan bahwa hidup tidak punya makna sama sekali. Tapi mengapa pertanyaan ini terus muncul? Apakah karena kita memang dirancang untuk mencari tujuan? Atau justru tujuan itu sendiri adalah ilusi? Sejak awal peradaban, manusia terus mempertanyakan tujuan hidupnya. Berbagai agama dan aliran filsafat mencoba memberikan jawaban, masing-masing dengan perspektif yang unik. Dalam tradisi agama-agama samawi misalnya, hidup dipandang sebagai ujian atau ibadah. Al-Quran menyebutkan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Konsep serupa ada dalam Kristen, di mana hidup diyakini sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengikuti teladan Yesus. Namun, di balik ketegasan ajaran ini, tetap muncul pertanyaan eksistensial. Bagaimana jika seseorang merasa gagal dalam ujian hidup? Sementara itu, dalam Hindu dan Buddha, tujuan hidup terkait dengan pembebasan dari siklus reinkarnasi, mencapai moksa atau nirwana melalui dharma dan pencerahan. Di sini, makna hidup dilihat bukan sebagai tugas eksternal, tapi sebagai pelepasan dari penderitaan batin. Tidak semua orang menemukan jawaban dalam agama. Filsafat eksistensialisme, misalnya, justru menyatakan bahwa hidup pada dasarnya tidak memiliki makna yang sudah ditentukan. Jean-Paul Sartre menyebut bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Bukan karena kebebasan itu buruk, melainkan karena kita tidak bisa lari dari tanggung jawab menciptakan makna sendiri. Ini mirip dengan pandangan Nietzsche yang menolak makna absolut dan memperkenalkan konsep will to power atau kehendak untuk berkuasa, yakni dorongan untuk menegaskan eksistensi kita di dunia yang tidak memberikan makna dari luar. Di sisi lain, filsafat Stoa menawarkan jalan yang lebih tenang. Hidup bukan tentang mencari makna besar, melainkan tentang menjalani peran kita dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Marcus Aurelius, seorang filsuf, menekankan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal baik yang sejati, dan hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras dengan kebajikan itu. Namun di balik itu semua, muncul satu pertanyaan penting. Jika berbagai tradisi dan filsafat bisa memberikan makna yang berbeda-beda, apakah makna hidup itu bersifat objektif atau justru sepenuhnya subjektif? Dan jika begitu, bagaimana sains memandang dorongan kita untuk mencari tujuan? Jika agama dan filsafat berbicara tentang makna, sains justru bertanya, mengapa manusia begitu terobsesi mencari makna itu sendiri? Dari sudut pandang evolusi, dorongan ini mungkin adalah hasil seleksi alam. Richard Dawkins dalam The Selfish Gene menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia, pada dasarnya diprogram oleh gen untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Namun penting dicatat, Dawkins tidak menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah bereproduksi, melainkan bahwa itu adalah strategi biologis yang berhasil mempertahankan spesies, dan bahwa manusia melalui kesadaran bahkan bisa memberontak terhadap tujuan genetik itu. Neuroscience modern menemukan bahwa pencarian tujuan erat kaitannya dengan cara otak bekerja. Ketika kita mengejar sesuatu, karir, hubungan, pencapaian spiritual, otak melepaskan dopamin.
zat kimia yang menciptakan rasa motivasi dan kepuasan. Ini menjelaskan mengapa kita merasa kosong ketika tidak memiliki arah. Psikolog Mihaly menyebut bahwa manusia paling bahagia saat mengalami flow, yaitu keadaan tenggelam total dalam aktivitas yang menantang namun bermakna. Namun, muncul paradoks. Jika hidup hanyalah reaksi kimia dan hasil adaptasi evolusi, apakah itu berarti makna hanyalah ilusi biologis? Studi dalam positif psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki sense of purpose, meskipun subjektif, lebih tangguh menghadapi penderitaan dan bahkan hidup lebih lama. Jadi, walaupun sains mungkin tidak menawarkan makna absolut, ia menunjukkan bahwa makna subjektif tetap berdampak nyata terhadap kualitas hidup. Dengan demikian, mungkin pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih benar, agama, filsafat, atau sains, tapi bagaimana ketiganya bisa saling melengkapi. Agama dan filsafat memberi kita narasi untuk memahami hidup. Sains menjelaskan mengapa kita terdorong untuk mencarinya sejak awal. Setelah menyusuri agama, filsafat, dan sains, kita kembali ke titik awal. Pertanyaan tentang tujuan hidup mungkin bukanlah teka-teki yang perlu dipecahkan, melainkan cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Seperti kata Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning, hidup tidak pernah menjadi keadaan yang tak tertahankan karena situasinya, melainkan karena kurangnya makna dan tujuan. Di satu sisi, sains menunjukkan bahwa kita adalah sistem biologis yang bertahan lewat adaptasi. Di sisi lain, agama dan filsafat berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, entah itu pengabdian kepada Tuhan, pencapaian kebajikan, atau pemberontakan terhadap absurditas. Albert Camus dalam The Myth of Sisyphus tidak memberikan makna objektif, tapi justru menyarankan bahwa dalam kesadaran terhadap absurditas dan dalam keberanian untuk terus hidup tanpanya, kita bisa menemukan kebebasan yang sejati. Kita mungkin tidak menemukan makna yang sudah tersedia, tapi kita bisa memilih untuk tetap menciptakan makna itu sendiri, meski dunia tidak menawarkannya secara langsung. Jadi, alih-alih bertanya, apa tujuan hidup? Barangkali pertanyaan yang lebih tepat adalah, hidup seperti apa yang layak untuk dijadikan tujuan? Karena pada akhirnya, dunia tidak akan memberi kita makna. Kitalah yang menanamkan makna ke dalam dunia.